Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Aisyah Dwi Febriani dengan NPM 2010 dan pendidikan apa? Dan saya Wahyunidi Pramudia dengan NPM 2010 dari Prodi Pendidikan IPA. Baik, nah praktikum kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor. Nah, tujuan praktikum ini apa sih? Tujuannya adalah untuk mengetahui apa sih kaitan antara waktu lama pemanasan suhu, lalu suhu benda, dan yang ketiga adalah perubahan dari wujud benda itu sendiri. Nah, selanjutnya itu akan dibahas mengenai alat bahan yang digunakan untuk praktikum ini. Nah, ada pun alat bahan yang akan digunakan yaitu ada kaki 3, kemudian ada gelas kimia, lalu ada kawat kasa, kemudian ada penjepit kayu, ada termometer, kemudian pembakar spiritus, ada korek api, ini adalah air, dan selanjutnya ada stopwatch atau mungkin bisa menggunakan jam dari rumah. Tadi kan udah dijelasin sama Ibu Nindi mengenai alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, pertama, langkah yang dilakukan karena tadi udah disebutkan bahwa ada air, praktikum ini tuh ada 3 kali percobaan. Untuk yang pertama ada 200 ml, 150 ml, dan 100 ml. Nah, percobaan yang pertama yaitu 200 ml. Kita siapkan kaki 3 terlebih dahulu. Siapkan kawat kasanya. Letakkan gelas kimianya. Nah, karena percobaan pertama ini kita menggunakan 200 ml, jadi bisa menuangkan sebanyak 200 ml. Di gelas kimia yang kecil ini udah menunjukkan sebanyak 200 ml. Lalu teman-teman bisa menyiapkan spiritusnya, bisa dibuka tutup spiritusnya karena di sini kan ada sumbunya. Nah, itu akan dinyalakan menggunakan korek. Selanjutnya ini akan diamati selama 5 menit, di mana nanti sebelum dinyalakan spiritusnya nanti diukur suhunya menggunakan termometer. Nah, nanti diamati suhunya tiap berubah menitnya, tiap 1 menit nanti diukur menggunakan termometer suhunya berapa. Nah, praktikum ini juga dilakukan pada air yang bervolume 150 dan juga 100 ml. Ini teman-teman bisa melihat cara untuk menyalakan spiritusnya menggunakan korek. Suhu pertama ini 0 ya. Jadi
Nah, selanjutnya untuk yang volume air 100 ml nanti dipanaskan hingga Oke, jadi setelah melakukan praktikum tadi, didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut, di mana untuk air dengan volume 100, 150, dan 200, ketika sebelum dipanaskan, suhunya sama-sama memiliki 28 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah dipanaskan, untuk air dengan volume 100 ml, di menit pertama suhunya 36 derajat, kemudian di menit kedua suhunya menjadi 40 derajat, di menit ketiga suhunya 50 derajat, di menit keempat menjadi 56 derajat, dan di menit kelima menjadi 60 derajat. Kemudian untuk air dengan volume 100 ml, di menit pertama suhunya menjadi 33 derajat, di menit kedua menjadi 38 derajat, kemudian di menit ketiga menjadi 42 derajat, di menit keempat menjadi 47 derajat, dan di menit kelima menjadi 49 derajat. Untuk volume air 200 ml, di menit pertama suhunya 30 derajat, di menit kedua menjadi 37 derajat, di menit ketiga 39 derajat, di menit keempat 43 derajat, dan di menit kelima 48 derajat. Nah, untuk volume air 100 ml ketika dipanaskan sampai menguap atau sampai mendidih, suhunya menjadi 95 derajat. Baik, kesimpulan tadi yang berdasarkan praktikum dari 3 kali percobaan pada 100 ml, 150, dan 200 ml, yaitu semakin banyak jumlah air, maka semakin besar kalor yang akan dibutuhkan. Lalu, semakin kecil jumlah air, maka kenaikan suhu air itu akan semakin besar. Nah, pada percobaan terakhir, ketika kita mendidihkan air atau memanaskan air hingga mendidih, maka kan terjadi perubahan suhu dari 28 derajat hingga 95 derajat. Maka ada kesimpulan yang didapatkan, yaitu terjadinya perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Begitu. Sekian, terima kasih presentasi.